Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Marni, NIM 19233006. Melanjutkan materi mata kuliah pemeriksaan pajak minggu yang lalu. Untuk sekarang itu saya akan menjelaskan yaitu tentang pemeriksaan atas surat pemberitahuan tahunan itu untuk pajak penghasilan badan. Nah, yang pertama itu akan kita membahas apa itu wajib pajak badan. Nah, menurut Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan adalah itu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, itu baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contoh wajib pajak badan di sini yaitu seperti PT, CV, BUMN, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu pengujian-pengujian yang dilakukan pemeriksaan atas wajib pajak badan. Nah, di sini terdapat 5 pengujian. Yang pertama, itu ada namanya pengujian atas penghasilan. Penghasilan tersebut perlu diuji apakah benar-benar penghasilan tersebut berdasar dari sumber ini saja atau yang lainnya. Nah, yang kedua itu pengujian atas biaya. Dan yang ketiga, pengujian kompensasi kerugian fiskal. Dan yang keempat, itu adanya pengujian kebenaran penerapan tarif. Nah, dan untuk yang kelima itu adanya yang namanya pengujian atas kredit pajak. Kredit pajak berupa apa saja yang dikreditkan oleh wajib pajak badan ini. Nah, materi selanjutnya itu adanya pengujian atas penghasilan. Nah, tujuan dari pengujian atas penghasilan ini yang pertama itu untuk kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Apakah benar informasi penghasilan tersebut lengkap yang dilaporkan? Yang kedua itu kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Nah, materi selanjutnya itu bagaimana cara pemeriksa itu memastikan kelengkapan penghasilan yang dilaporkan. Yang pertama, itu bisa memanfaatkan informasi internal atau eksternal dari DJP. Jadi di sini pemeriksa bisa memanfaatkan informasi internal maupun eksternal dari DJP. Nah, yang kedua, itu adanya analisis angka-angka. Yang ketiga, penelusuran angka-angka itu dari analisis angka yang nomor 2. Yang keempat itu adanya penelusuran bukti. Terdapat bukti yang akurat di sini pastinya untuk dari penelusuran dari analisis angka dan penelusuran tersebut. Nah, yang kelima itu pengujian keterkaitan, dan yang keenam adanya ekuilisasi dan rekonsiliasi. Dan yang ketujuh itu adanya permintaan keterangan atau bukti. Dan yang kedelapan ada namanya konfirmasi. Dan yang kesembilan itu pengujian kebenaran penghitungan sistematis. Terurutkah penghitungan yang dilakukan wajib pajak badan tersebut. Nah, selanjutnya itu cara pemeriksa untuk memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Nah, yang pertama itu memanfaatkan informasi internal ataupun eksternal dari DJP. Yang kedua adanya pengujian kebenaran fisik. Apakah benar di sini penghasilan yang wajib pajak badan laporkan hanya berasal dari ini saja? Dan yang ketiga adanya konfirmasi. Nah, selanjutnya itu adanya pengujian atas biaya. Tujuan dari pengujian atas biaya ini yang pertama itu eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Dan yang kedua itu keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya, cara pemeriksa untuk memastikan eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Itu ada 7. Yang pertama, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Perhitungannya sesuai dengan urutan yang sudah berlaku. Dan yang kedua adanya penelusuran bukti. Yang ketiga pengujian keabsahan dokumen. 4 adanya konfirmasi. Dan yang kelima ekuilisasi dan atau rekonsiliasi yang dilakukan wajib pajak badan pastinya. Dan yang keenam itu adanya pengujian keterkaitan. Dan yang ketujuh pengujian terhadap rekening koran wajib pajak. Nah, jadi di sini terdapat pengujian rekening koran itu yang dilakukan oleh pemeriksa. Nah, selanjutnya cara pemeriksa memastikan keterkaitan itu antara biaya dengan kegiatan usaha itu ada 2 cara. Yang pertama adanya metode wawancara. Jadi pemeriksa bisa melakukan wawancara dengan wajib pajak badan tersebut. Yang kedua itu pengujian dokumen. Di sini wajib pajak badan perlu untuk menyiapkan semua dokumen yang harus wajib pajak berikan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Nah, untuk yang selanjutnya itu adanya pengujian kompensasi kerugian fiskal.
Dan hal-hal yang krusial yang diuji pemeriksa yang itu ada dua. Yang pertama, dokumen penentu nilai kerugian fiskal. Itu apakah berdasarkan surat pemberitahuan wajib pajak ataupun surat SKP ataupun keputusan keberatan atau keputusan banding. Nah, yang kedua itu adanya jangka waktu kompensasi kerugian, yaitu selama 5 tahun. Nah, yang terakhir itu pengujian kebenaran penerapan tarif. Nah, pemeriksa pajak itu dilakukan tentunya oleh pemeriksa pajak itu untuk memastikan itu bahwa wajib pajak itu telah menggunakan tarif yang benar, itu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat sekarang ini. Jadi semua tarif tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang terakhir sekali itu materinya topik yang dibahas itu pengujian atas kredit pajak. Nah, cara memastikan untuk kebenaran dari kredit pajak ini itu ada dua. Yang pertama itu adanya memanfaatkan data internal dan eksternal dari DJP dan juga berupa bukti potong dan SSP, surat setoran pajak. Nah, yang kedua itu adanya konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut. Nah, jadi wajib pajak badan itu bisa konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut apakah benar kredit pajaknya atau tidak. Nah, untuk materi ini sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.